Halo guys, balik lagi dengan saya. Masih inget nggak? Nggak dong. Ya, kayaknya gue pengen buat opening yang khas untuk diriku sendiri gitu. Setiap mau mulai journaling. Maksudnya gue pengen nyampain apa yang di pikiran aku, apa yang terjadi di hidupku. Nah, di situ gue pengen bagiin pengalaman apa, sudut pandang apa yang pengen gue sampaikan. Dan di balik itu semua ada ilmu apa yang gue dapetin gitu. Ya sebenarnya journaling gak sih jatuhnya? Journaling nulis, sedangkan ini ngobrol. Cuman sebelumnya juga aku tulis sih. Nih, makanya gue lebih tertata aja biar menyampaikan lebih tertata. Baik, kita mulai dengan pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama ini gue pengen sedikit beritahu ke kalian. Sebenarnya ini tuh gue sebutnya journaling aja lah ya. Gue bingung apa yang pengen gue sampaikan ini. Journaling apa namanya atau intinya sebenarnya gue udah banyak buat video journaling kayak gini, tapi gak aku upload gitu. Terakhir kan yang video pertama kali mulai kayak gini itu kan tanggal 19 Juni. Nah 19 Juni itu bulan lalu, sedangkan sekarang ini udah tanggal 26 Juli dan sekitar hampir sebulan ya aku gak buat sih, gak ngupload. Dan ini rencana mau ngupload yang video ini. Ya mungkin nanti aku cari filenya lagi. Soalnya video journaling itu sekitar ada berapa ya? Belasan ya mungkin ya. Soalnya banyak juga aku buat video. Cuman ya itu nggak aku upload. Males. Kayak itu mungkin aku sampaikan. Pembahasan yang kedua. Apa tadi ya? Lu pernah gak sih ngerasain perasaan gak nyaman? Kayak mau mulai sesuatu yang sebenarnya itu penting bagi lu, tapi lu gak nyaman gitu. Kayak apalagi ya, posisinya itu lu lagi ngelakuin hal yang lu suka gitu. Contohnya ya seperti lu lagi scrolling, lagi main game, lagi nonton anime One Piece. Tiba-tiba lu kepikiran nih, kayak oh iya gue harus ngonten, gue harus ada perubahan, gue harus apa. Dan itu yang buat lu gak nyaman gitu. Dan bodohnya itu lu tetap ngelanjutin yang menurut lu yang lu suka itu gitu. Lu gak ngehiraukan target yang udah lu tetapin, tujuan yang udah lu buat, lu memilih itu. Mungkin ya ini juga apa ya, dari kebiasaan yang terus berulang gitu. Sebenarnya mungkin ya ini alasan di otakku aja sih, cuman ini mungkin jadi alasan juga. Aku udah waktu bulan Juni waktu itu kan itu udah buat kan, lalu di tanggal pokoknya seminggu 19 Juni itu seminggunya tanggal berapa ya, 19 tambah 7 sekitaran tanggal 26. Nah sekitaran tanggal segitu tuh ada namanya kemarin perlombaan public speaking, PR campaign. Nah di situ aku pengen, waduh, gue ngerasa nggak pede waktu itu kan, kayak gue mau fokusin yang mana ya, mau fokusin ke tujuan dulu atau fokus ke lomba dulu gitu kan. Menurut gue sama-sama penting gitu, cuma ya karena gue takutnya ya takut nggak bisa fokus, takut burn out gitu. Karena menurutku dengan
Waktu itu juga semangat-semangatnya aku udah punya tujuan baru kan. Semangat-semangatnya punya motivasi, punya alasan aku kenapa aku lakuin hal ini, punya ada sesuatu yang pengen aku kejar gitu waktu itu. Cuman di satu sisi lain aku juga ikut perlombaan. Nah, sebenarnya perlombaan yang kulakukan ini kan PR campaign. PR campaign itu apa? Manfaatnya kan aku jadi bisa public speaking gitu loh. Intinya aku pengen juga public speaking. Ya kenapa nggak sekalian lomba gitu kan. Namun kendalanya banyak sih kendalanya. Tapi ya menjadikan pengalaman. Gue masih banyak ngafal sih waktu itu perlombaan, dan yang kupikirkan itu selalu buyar di waktu depan umum. Gue masih terbata-bata, gue masih gemeteran, gue masih penuhan panggung, gue masih mungkin ya ketika aku menghafal dan menyampaikan ke depan, menyampaikan ke publik dengan pemikiran yang spontan tuh nggak bisa. Nah, gue harus paham dulu apa yang pengen gue sampaikan. Gak bisa modal menghafal. Ya akibatnya kayak gitu, jadi bego sendiri kan di depan umum. Ya tapi ya sudahlah ya, gak masalah. Gue tahu itu proses, dan gue jadi pengalamannya. Dan itu juga kejadian waktu ujian komvis dan kombis komsar, itu kan presentasi kan. Dan aku beberapa kali mengacau pikiranku, ya aku harus gimana ya ngebiasain punya pikiran spontan gitu, walaupun ilmunya pas-pasan di kepalaku gitu, teman aku bisa ngembangkan gitu. Tapi karena kepanikan, karena mentalku tuh mental aku harus ada persiapan nih biar perfect gitu. Sekalinya tidak ada momen gak ada persiapan, ketika tampil ya berantakan gitu, karena punya mindset yang gue harus punya persiapan gitu di hari-hari sebelumnya. Jadi sebenarnya lu harus biasain lakuin kegiatan spontan gitu. Apa yang di otak lu ya sampein aja spontan gitu. Ya kayak ini sebenarnya. Tapi ini nggak spontan juga, ini yang ku sampaikan ini juga ada persiapan nih. Mungkin aku akan ngelatih spontan. Spontan. Tadi gue mau nyampein kayak meme, bukan meme sih. Kalau di Amikom sini ya, kalau dengan dengar kata spontan itu jawabnya uhuy. Jadi kayak misalnya ada satu orang yang ngomong spontan, terus sebelahnya uhuy gitu. Random banget pembahasannya. Oke, lanjut ya. Apa ya? Cuman itu doang yang pengen gue sampaikan. Ya intinya perasaan gak nyaman, tapi lu lanjutin apa yang ngebuat lu gak nyaman itu. Bukannya lu tahu nih sebuah persoalan dan masalah yang lu harus selesain gitu, harus lu lawan gitu, tapi lu malah lari dari kenyataan atau malah milih untuk tidak melawan gitu. Perasaan gak nyamannya itu benar-benar nyakitin jiwa dan raga ini gitu, membuat dirimu semakin menyesal, dan ya ini gak nyaman banget. Cuman ya perasaan gak nyaman itulah yang ngebuat lu jadi bergerak gitu. Lu kalau gak punya perasaan gak nyaman, kayaknya lu gak akan punya tujuan, gak punya hal yang ngedorong lu gitu, karena rasa gak nyaman itu yang ngedorong lu untuk berubah. Jadi perasaan gak nyaman itu sebenarnya penting. Oke, lanjut. Gue masih belum puas sih sama poin yang gak nyaman ini. Gue pengen nerusin lagi ya. Kemarin kan tanggal 19 yang kemarin aku buat itu kan gue udah punya tujuan, udah punya planning, udah punya segala macam. Nah itu waktu semangat-semangatnya gitu. Kayak dalam seminggu tuh, gak seminggu ya. Ya pokoknya seminggu tuh aku udah banyak kebiasaan yang udah aku terapin gitu loh. Contohnya kayak bangun subuh, sholat, push up, olahraga, hike,
pokoknya olahraga penumbuh tinggi badan yang ada di aplikasi Play Store. Nah, walaupun aplikasinya maksudnya aplikasinya sangat membantu gitu, walaupun pergerakannya cuman kita olahraga di situ divisualisasikan lu harus gerak seperti ini selama 15 menit. Tapi itu ya bener ya, itu capek nggak bohong, gerak-gerakannya tuh capek sumpah. Kira gerakannya bakal ya biasa aja gitu, tapi dalam 15 menit itu dimentorin aplikasi itu termasuk gerakan yang capek gitu. Nah itu tuh termasuk kebiasaan yang kemarin ya, itu bener-bener seminggu ya, bisa dibilang seminggu itu udah bisa aku terapin dengan lancar gitu. Lalu datang sebuah bukan problem sih, ya aku pengen berubah, pengen jadi lebih baik. Nah datanglah perlombaan PR campaign. Nah PR campaign ketika aku mau fokus ke sana, tapi aduh gue ada PR campaign nih, gue mau fokus ke PR campaign dulu deh. Jadi kebiasaan yang itu tuh pengen, yang menurutku biasanya menurutku berat gitu. Jadi aku kayak nanti dulu deh, tunda dulu deh yang kayak gini dulu, yang kebiasaan-kebiasaan kayak tadi tuh tunda dulu. Gue fokus ke PR campaign, kayak mempersiapin segala macam. Kayak kemarin tuh buat proposal, buat PPT, buat materi, buat apa ya, nanya-nanya ke Bu Srinya, datang ke tempat Ibu Srinya, minta bahan-bahannya, minta produknya, minta banyak persiapan yang harus kusiapkan waktu itu. Jadi kayak menurutku ya dari hal itulah yang ngebuat aku ngebatalin, menunda kebiasaan yang udah aku bentuk waktu itu. Karena aku udah punya mindset kayak gitu, jadi bener-bener aku kayak bangunnya masih kesiangan. Terus apa ya, harusnya gue nggak olahraga ya, walaupun ya gue juga ngafalin ya materi, nyari materi dan segala macam, walaupun kayak gitu ya. Tapi mau nggak mau kalau udah ada tulisan kayak gitu ya terapin aja gitu, walaupun ada keadaan yang nuntut tuh untuk ngelakuin kegiatan lain gitu. Karena kegiatan itu udah dasarnya gitu, udah patokan gitu, jadi lu harus lakuin walaupun ada kegiatan PR campaign, ngafalin, ada tugas, ya mau nggak mau gitu loh sebenarnya. Bukan ditunda, itu salah ya sebenarnya. Mungkin ada kegiatan yang dikurangi, contohnya kayak gue kan pengen belajar skill baru kayak bahasa Inggris, lagi cari kerja segala macam. Nah itu ya mungkin itunya yang dikurangin ya, bukan semuanya. Keputusanku kemarin tuh semuanya, tapi bener-bener menyesal sih, soalnya impactnya sampai sekarang gitu loh. Yang awalnya gue udah kenceng maksudnya udah termotivasi, udah bener-bener ngelakuin itu dalam seminggu, yang menurutku seminggu yang bener-bener perasaan gue nih bilang kayak gue nih pasti berubah sih kalau nerapin kayak gini terus, ada perubahan dalam diri gue gitu. Ada kayak gini, ku tunda, akhirnya keterusan gitu loh, keterusan sampai sampai hari ini. Dalam beberapa minggu terakhir gue ngerasa gak nyaman, gue ngerasa padahal dulu kemarin gue udah menemukan hal yang membuat aku berubah gitu, tapi gue tersandung lagi dan tersungkur lagi, dan gue kembali lagi ke lubang yang sama, jatuh ke lubang yang sama. Ya begitu. Jadi pelajaran yang bisa aku ambil dari kejadian waktu itu, lakukan hal yang memang udah jadi patokan atau dasar atau kebiasaan yang pengen lu lakuin gitu. Di tengah-tengah ada kepentingan gitu ya, pokoknya lu mau nggak mau kalau lu udah punya ketetapan tujuan seperti itu, target seperti itu, lu harus berani ngelakuinnya walaupun ada tugas atau ada apapun itu ya. Lu nggak mau tahu, itu udah tanggung jawab lu gitu loh. Jangan lari, jangan ngebuang kebiasaan yang itu gitu. Jadi lu harus lanjutin, itu sih penting.
Terus poin selanjutnya itu gue pernah denger sebuah motivasi dari orang yang punya hobi sama kayak aku, jogging, lari. Dia bilang gini, di kontennya itu tersebut dia bilang, di umur berapa lu baru tahu setiap pilihan yang sulit menurut lo. Enggak, bukan gini. Di umur berapa lu baru tahu setiap pilihan yang sulit di hidup lo dan lu lakuin pilihan tersebut di waktu muda, itu akan ngebuat lu mudah ke depannya. Maksudnya lu itu akan ngebuat lu menolong lu dan memberi kemudahan lu di kemudian hari, di masa tuanya. Namun jika lu ngelakuin pilihan-pilihan mudah di waktu muda sekarang, lu bakal susah di kemudian harinya, di hari tuanya. Ini walaupun kata-katanya gak seperti itu ya, tapi intinya kayak gitulah. Ada makna yang mendalam menurut yang ku rasakan dengan kata-kata itu ya, karena itu relate dengan kehidupanku gitu loh. Menurutku ya, pilihan-pilihan yang ku ambil ini masih pilihan-pilihan mudah gitu. Gue belum berani untuk pilihan-pilihan sulit ya. Maksudnya gue enggak juga sih. Gue juga sering ngelakuin pilihan-pilihan sulit, kayak gue paksain. Contoh ya, waktu itu gue sebenarnya gue gak mau jadi editor dan gue tahu bakal capek editor film waktu itu, dan terbukti capek banget kemarin, sampai stres aku waktu pengantar multimedia jadi editor, karena filmnya juga wow sulit banget, dan itu yang ngebuat ya banyak lah problem yang dihasilkan dari kayak gitu jadi editor. Nah itu sengaja aku memilih pilihan yang sulit, karena kalau nggak kayak gitu gue nggak belajar itu dalam pikiranku. Lalu pilihan sulit yang pernah aku lakuin ya, gue maksain jadi ikut PR campaign yang itu tadi. Gue pengen berubah dari hal itu. Terus banyak pilihan-pilihan yang menurutku sulit tapi aku paksa gitu. Tapi ya itu kan pilihan yang ada momennya, ada waktunya gitu kan. Tapi kalau pilihan-pilihan yang sebenarnya udah ada di pikiranku, kayak udah ada di kegiatan sehari-hari, seperti kayak gue nanti nih, sebelum contoh ya, sebelum gue tidur nanti, gue mau bangun jam berapa. Pilihannya gue bangun jam 4, bangun dengerin podcast motivasi atau apapun itu, lalu gue sholat, lalu gue jogging paginya di jam 5-an waktu matahari masih gelap. Namun kenyataan yang terjadi, gue pilihan yang pilihan itu terlalu berat gitu dalam pikiranku, dan gue memilih ya tidur dulu kali, scrolling TikTok, menonton hal-hal yang tidak senonoh. Ya pokoknya kebiasaan yang jika aku lihat ya itu ya jelek gitu loh. Tapi gue karena kebiasaan melakukan hal itu, gue milih itu gitu. Gue menghiraukan apa pilihan yang terbaik di kepalaku. Dan masih banyak lagi ya sebenarnya. Tapi ya pilihan berat ini akhirnya aku pilih sekarang nih. Ini termasuk pilihan yang aku lakuin termasuk berat ya, karena tadi posisinya ya, gue pengen ngebuat ini dari sekitar pulang Jumatan, nonton One Piece bentar jam 2. Nah jam 2 itu gue pengen buat kayak gini. Tapi kenyataan gue tidur sampai jam 4, bangun jam 4 kan, 2 jam gue tidur. Lalu terus gue bangun, tapi gue gak langsung gerak gitu loh, gue ngeleyeh lagi lah, scroll TikTok segala, makan, dan tadi bener-bener selesai mungkin jam 5-an ya.
kayak gue sadar gitu, kayak oke lah, mungkin tadi gagal di jam 2, gue nggak mau gagal habis maghrib ini. Nah, walaupun ada rasa ingin nonton, nurutin mood, nurutin apa ya, perasaan ini gitu, itu yang ngebuat aku ngelawan gitu loh. Gue harus mau nggak mau, gue harus punya pilihan yang ngebuat gue nggak nyaman. Gue harus ngebiasain ngelakuin hal yang menurut gue tuh nggak nyaman gitu ya. Aku tahu gitu, ngelawan apa ya, ngelawan nafsu ya, apa ya, kalau bisa dibilang tuh, kalau di sini tuh tertera lu harus dengerin pilot itu pikiran, kalau monyet tuh perasaan. Nah, lu gimana caranya, lu harus dengerin apa kata kepala kamu ini kan udah berpikir bener kan. Lo kalau ngelakuin kayak gini, misalnya nih, gue nggak buat video kayak gini, gue nggak buat konten, gue nggak ada target yang pengen gue lakuin, tapi nggak aku lakuin gitu, lu bakal ngerasa nggak nyaman, nggak tenang gitu kan. Pikiran itu gitu teman. Kalau lu nurutin perasaan, iya memang enak nonton One Piece, apalagi di art Water Seven kan, itu kan art yang menurut gue ya, itu art yang bagus, yang emosionalnya dapat. Gue pengen nikmati art ini dulu gitu loh sebenarnya gitu. Tapi ya kalau gue nurutin itu ya siap-siap resikonya gue gak nyaman, gue ngerasa salah, gue ngerasa gue udah nomor 21 boy. Ayolah, langkah perubahan apa, apalagi sekarang udah libur kan, libur dan masuk 2 bulan lagi September, ya kali gue gak ada perubahan gitu kan. Nah jadi ya gue selingin lah, mau gak mau ya gue mau jadwalin gitu. Misalnya nonton ya boleh, hiburnya boleh, tapi lu juga harus punya tanggung jawab gitu, yang harus lo lakuin, yang udah lo terapin, yang udah targetin, ya lo kerja, lo lakuin. Mau lo lagi posisinya emosi, lo lagi pengen nonton, lo lagi pengen apapun itu, ya lo harus lawan. Biasakan dirimu ngelakuin hal yang gak nyaman terhadap diri lu sendiri gitu, biasakan. Karena hal-hal gak nyaman itu yang ngebuat berubah, ngebuat lu kan udah bilang kan, lu pengen berubah, lu pengen menaikkan value lu gitu loh, yang awalnya kayak seperti ini jadi high value gitu. Lu bayangin ya, gue ngelakuin setiap hari, ngomong di video ini kan setiap hari, latih omongan yang pengen aku omongin gitu. Jadi ketika lu lakuin itu secara konsisten, ada perubahan yang signifikan, lu bisa aja jadi public speaker yang bagus. Yang awalnya lu ngeblank di depan umum karena lu udah kebiasaan ngomong, lu tuh punya apa ya, sebuah kebiasaan baru gitu. Intinya pemikiran lebih cepat gitu, pemikiran lebih cepat, lebih bisa mengolah kata lebih baik. Intinya gue jadi seorang public speaking yang bagus, seperti itu. Makanya gue pengen tahu perubahan yang gue lakuin selama ini, selama gue buat video ya sampai sekarang nih. Gue masih banyak salahnya kan ngomong, masih terbata-bata, masih bahasa yang digunakan itu kayaknya orang nggak semua orang yang dengerin aku ngomong ini paham gitu apa yang gue sampaikan. Jadi ya gitu, harus banyak belajar. Dan sebenarnya banyak manfaat sih, kayak dari hal yang ngomong ini banyak ilmu yang jadi yang aku sampaikan yang merefresh kepalaku lagi gitu loh. Jadi gue paham gitu, jadi gue ingat ilmu-ilmu apa yang selama ini aku lakuin gitu, yang jadi
pengalaman gitu. Gue juga mau nyampein yang terakhir, poin terakhir ini ya. Ini udah menit 25. Aku kira ya penyampaianku ini gak bakal sampai 30 menitan. Tapi ya aku nyaman sih kayak gini. Ya terakhir gue pengen nyampein kayak mungkin ya kalau aku tadi gak bangun pagi, gak nekat untuk wah gue harus jogging sih hari pagi ini, gak mau tahu walaupun gue udah bangun jam 4, jam 5, tapi gue gak mulai tadi dan mulai bergeraknya ketika jam 6. Jam 6 tuh masih malas. Gue lawan lagi rasa malasnya. Gue harus jogging hari ini jam 6.30 gue baru berangkat. Dan gue baru jogging ke arah Batu Raden tadi. Mungkin kalau gak ada momen itu ya, gue gak akan seperti ini gitu. Mungkin ya betul. Pagimu itu adalah patokan gimana lu ke depannya gitu, hari lu ke depannya. Kalau pagi lu udah ngerasa siap, lu nggak ada penyesalan, lu lakuin hal-hal yang positif gitu. Jadi ke siangnya, ke sorenya itu akan menjadi lebih baik. Ya terbukti gitu, gue dari pulang jogging, gue dapet motivasi, gue dapet refleksi diri intinya di jogging gitu. Jadi sebenarnya ya, jogging pagi itu sebenarnya kayak meditasi, olahraga juga dapet, refleksi diri juga dapet gitu loh. Jadi selama jogging ya kadang aku mikirin ini, apa sih yang pengen ku kejar gitu, apa yang pengen ku gapai, tujuanku sebenarnya apa, gue sebenarnya udah mau kerja apa gitu kan. Pikiran-pikiran kayak gitu tuh yang ngebuat aku termotivasi dan bergerak gitu loh. Kalau aku nggak jogging, bayangkan aja kalau aku tadi itu memilih untuk tidur dan nonton One Piece dari pagi itu, kemungkinan gue nggak akan kayak gini gitu, nggak akan buat video seperti ini. Dan gue tadi ya anehnya, bukan aneh ya, dan gue dapat poin plusnya, gue tadi masak tau. Walaupun gue udah punya lauk ya, kemarin kan juga aku udah beli lauk Kentucky ya, fried chicken, tapi gue pengen masak gitu loh. Dalam pikiranku gue pengen masak ya, gue harus hemat sih. Dan kejadian kan gue masak gitu, walaupun tadi ya pulang jam 9 ya, jam 9 udah mulai masak, jam 11 baru selesai masak. Sekitar 2 jam aku masak. Soalnya masak nasi, masak ini segala macam aku persiapin, nyuci piring segala macam gitu loh. Sekitar 2 jam baru gue makan jam 11. Dan gue gak nyesal gitu, walaupun waktu selama itu gue pakai untuk masak daripada gue pakai untuk scrolling ya. Walaupun dalam pikiranku, duh masak ngapain coba, mending gue ngelakuin ini, tapi pikiran itulah yang gak akan terlaksanakan sebenarnya. Tapi gue bahagia sih gue bisa masak tadi, serius. Setelah masak gue langsung berangkat sholat Jumat, gue langsung nonton One Piece. Tapi ya sebenarnya sore tadi itu kan di luar kendaliku juga karena aku tadi tidur, tapi not bad lah. Jadi itu pentingnya jogging pagi atau jogging sore, terserah, penting lu jogging dalam sehari ini. Gue nggak tahu ya, semoga liburan ini gue punya sesuatu yang bisa gue ubah dari diriku sendiri. Kayak gue pengen buat konten, gue pengen kerja di kos ini. Gue kan harus, nih aku sampaikan selama jogging tadi aku mikirin apa aja hal yang gue dapat ya. Yang pertama, karena gue mikirin kerjaan terus, gimana gue pengen kerja apa, gue pengen cewek gue udah kerja, gue belum kerja, teman-teman gue yang selingkunganku kayak Retia, Juwita gitu kan, kayak mereka tuh mikir kayak liburan nih kerja yuk apa gitu kan. Saya Retia juga pengen info lokal gitu kan,
Dia juga semangat kemarin pas di rumah Ibu Sri Sarmila, Ibu Sri ini membutuhkan host untuk live TikTok produknya gitu. Yakin sih dia bakal ngambil sih. Tapi ya dia tuh udah sampai sepikiran seperti itu gitu loh. Lu ngapain itulah gitu. Tapi karena mereka juga pengen bergerak gitu. Si Iwan juga waktu itu dia bilang, ya aku pengen kerja jadi barista gitu. Wow gitu. Si Iwan yang pemikiranku tuh dia orang kaya, dia bisa beli apa yang dia mau, tapi dia memutuskan untuk kerja itu kayak menurut lu kalah gak sih sama dia? Seorang Iwan tuh banyak malasnya dan apa ya, orang yang ya begitulah dia. Dan memutuskan untuk kerja itu sesuatu yang tindakan berani gitu dalam hidup dia. Gue belum tentu berani untuk jadi barista di sini ya, belum tentu berani. Makanya dalam liburan ini ya aku mungkin ya gimana caranya gue bisa kerja, ya intinya gitu. Dalam sebulan ini gue pengen nyari ya kerjanya bagi gue ya, karena tujuanku tuh ngonten ya sebenarnya. Kerjaan gue ngonten itu apa aja, gue pengen ngasilin uang dari kerjaan konten aku. Itu yang dalam pikiranku. Jadi ya pokoknya sehari itu gue harus luangin waktu 4 jam itu udah waktu jam kerja aku ya, mulai besok. Dan sekarang hari ini udah kepake 2 jam, udah jam 9:11. Gimana caranya aku nyari 2 jam lagi untuk kedepannya. Ini rencananya jam 11 sampai jam 1 nanti aku pengen lanjutin apapun itu ya, menurutku itu kerjaan. Nah itu kerja namanya, kayak ini kan termasuk kerja ya. Iya sih ya, iya nggak iya ya. Terus yang kedua gue mikir kayak, karena gue tadi suka nge-explore kayak tadi tuh kan, gue gue explore kayak tempat-tempat di Purwokerto tuh, kayak gue pengen buat konten ini deh, kayak explore Purwokerto gitu. Kayak tadi kan aku explore ke desa KB gitu, kayak pengen, kan ada footage-nya gitu, kayak footage pas aku masuk ke desa KB, gue masuk ke gang, lihat suasana di sana, ada yang kerja, ada yang ibu-ibu ngerumpi, ada yang ibu main anak, dan ada yang bapak-bapak kerja, ada yang apa ya, di sana juga ada apa tadi ya, pengrajin bambu gitu kan, kayak menjelaskan gitu. Selama gua kan pendatang gini kan ya, kayak ada poin plusnya gitu. Wah ada ini nih, gitu kan, ngejelasin gitu. Wah di desa KB ini ada orangnya seperti ini, orang yang ramah-ramah, orang yang ini, pekerjaannya kalau pagi seperti ini, suasananya seperti ini, dan rumahnya ngejelasin suasana di sana gitu. Kayak seru aja nggak sih? Kayak mungkin suatu saat kontennya bakal rame atau apa ya, kita nggak tahu gitu loh. Mungkin dari situ kita explore, ngejelasin desa, ngejelasin tempat makan, misalnya ada sesuatu yang menarik deh diriku gitu, kayak wah ada tempat makan seperti ini kecil, misalnya warung sepuran gitu, aku review gitu, izin buat konten dari kecil itu, kecil-kecilan, lama-lama gue dapet panggilan endorsement untuk kenalin ini itu kan, wow gitu loh. Makanya itu lu wajib punya yang namanya keberanian. Kalau lu pengen jadi konten kreator, ya lu mau nggak mau ambil langkah itu ya, seperti itu. Lalu poin yang ketiga, gue tahu sebenarnya yang gue lakuin ini sulit gitu. Bukannya sulit gitu, ada hal yang pengen ngebuat
Intinya aku pengen ada hiburan dalam hidupku gitu, ada warna dari itu selain fokus untuk kerja konten, karena memang hal ini tuh berat, bukan berat ya, maksudnya lu butuh energi tambahan itu, lu butuh hiburan, lu butuh teman cerita, intinya cuman ngobrol siapapun itu ya. Karena dari itu ya, menurutku ya itu juga jadi energi tambahan gitu. Jadi lu nggak monoton untuk fokus konten, fokus. Ya itu gue pengen berteman sama yang di atas ini karena dia berpindah. Moga aja dia main ML dan mabar seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang pengen aku sampaikan, soalnya udah 36 menit. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah. Set.